film ini karena banyak banget pesan yang bisa diambil. Nah, aku mau coba lebih nanya-nanya ke karakter tokohnya yang diperanin sama Kak Salsa nih, yaitu Kak Elsa kan. Mhm. Nah, kalau tadi kan udah sedikit diceritain ya kalau Kak Elsa tuh dingin gitu, sama kayak Elsa Frozen gitu, kurang lebih ya kalau kata dokter Gianya. Nah, tapi bisa diceritain lagi nggak sih Kak, mungkin karakter dari tokoh Elsa tuh seperti apa? Elsa tuh perempuan ibu kota, dia sangat pekerja keras, dan dia juga punya masalah. Lucunya adalah di film ini ketiga, tiga orang yang berperan di sini itu sama-sama memiliki sakit hati gitu. Kayak there's Oh, something wrong with their past. Makanya kayak mereka oke. mencari sosok lainnya itu kan. Nah, Elsa juga punya luka di masa lalunya. Sebenarnya dia lovable, cuman ya karena luka tersebut gitu. Dan dia juga memiliki banyak kesamaan sama dokter Gia. Kayak pernah nggak sih kakak pacaran sama orang, terus ternyata kalian sukanya tuh banyak yang sama gitu, kayak suka sama film Itu seru ini, banget. suka sama buku ini, hobinya ini, dan dia pun begitu Ya. sama dokter Gia. Kayak gitu sih kurang lebih. Oh, udah klop banget ya pokoknya. Nah, Mm-mm. aku tapi ada nggak sih Kak kesamaan karakter antara si tokoh Elsa ini sama karakter aslinya Kak Salsa? Kalau dari secara garis besarnya sih sebenarnya ada ya, mungkin kalau dibilang hard worker, kita sama-sama hard worker, hai Kak Elsa di luar sana. Terus abis itu karena dia, ya maksudnya dia perempuan ibu kota yang sangat pekerja keras gitu. Terus ya sebenarnya ada beberapa yang sama, tapi karena bisa dibilang aku belum mencapai tahap percintaannya Kak Elsa, jadi kalau dari segi percintaan kayaknya belum sama gitu. Karena kan ini udah Oke, kayak udah ke titik yang kayak apakah gue akan menikah kayak gitu sih. Heeh, heeh. Udah Kak, jangan diceritain lebih lanjut karena takutnya Iya. spoiler ya kan. Nah, Oke. tapi aku mau nanya proses syutingnya Kak. Ini rupanya proses syuting tuh udah dilakuin sebelum pandemi. Berarti udah lama banget ya Kak. Boleh Yes. diceritain nggak dari proses casting, reading sampai syuting sampai it's a wrap-nya tuh gimana gitu? Karena eh, lokasi syuting film ini juga ada di 5 spot ya kak, Ya, 5 spot dari betul. 3 negara. Betul. Gimana tuh kak? Jadi awalnya itu aku ditawarin untuk bermain di film ini, aku dikasih novelnya juga. Kebetulan kan film ini diangkat dari true story-nya Dr. Gia dan bestseller novel juga. Dan pas aku baca awalnya menarik sih. Terus kan yang pasti aku juga ngobrol sama Bunda kan yang kayak gimana ya Bun, apakah mungkin gitu dan apakah bisa aku berperan sebagai peran ini sampai akhirnya kata Bunda ya sepertinya bisa gitu kan karena sebenarnya kan setiap peran kan wisata karakter ya terus akhirnya I said yes untuk ke Falcon juga ke Mizan mulai reading ketemu sama Kak Cut sama Kak Roger yang sebagai dokter Gia dan Vira habis itu kita ada acting coach-nya juga. Kita beberapa kali nyoba beberapa adegan yang berat. Readingnya pun cepet banget karena kita kepepet sama tanggal berangkatnya. Jadi readingnya tuh sekitar Ah, 1 atau 2 minggu bersama dengan proses foto properti dan sebagainya. Udah sama fitting, pas makeup, segala macam. Terus udah gitu akhirnya kita berangkat ke Paris dulu kalau nggak salah. Sampai lupa nih, aku itu tahun ah, lalu ya. Kayaknya Paris dulu deh. Paris dulu, eh Paris dulu apa Mekah dulu ya? Ya pokoknya kita berangkat, kita berangkat ke Paris, oke, kita berangkat ke dulu Paris, ya. kita syuting di Lyon, habis itu kita juga syuting di Chamonix, itu yang di gunung saljunya itu. Habis itu kita juga syuting di Mekah dan di Madinah. Habis itu kita juga syuting di Indonesia pastinya di Jakarta. Gitu. Iya, benar banget. Nah, Kak Salsa, aku juga sempat nonton, sebelumnya aku sempat nonton live-nya Kak Salsa sama Kak Roger dan Kak Cut kan. Terus Hmm. aku sempat sempat apa namanya? Sempat denger nih katanya Kak Salsa tuh nggak ketemu sosok Kak Elsa ini, jadi agak susah untuk ngenalin karakter, untuk nyesuaiin gue mesti gimana ya kasarannya gitu. Nah, gimana sih Kak Salsa menyiasatinya? Sebenarnya dengan banyak ngobrol sama dokter Gia asli sih. Aku eh, Oh, eh, aku ngobrol banyak terus aku cuma bertanya kayak, "Dok,
kira-kira kayak Elsa tuh orangnya kayak gimana, kalau ngomong kayak gimana. Karena kan em, kalau Kak Roger sama Kak Cut kan ketemu sama sosok aslinya gitu. Dan aku juga bertemu Iya. dengan Dokter Gia dan Kafiranya. Cuman ya mungkin karena satu dan lain hal, jadi aku nggak bisa ketemu sama sosok si Kak Elsa ini. Tapi dengan garis besar yang dikasih sama Dokter Gia, aku cukup paham sih gimana cara untuk menjalankannya gitu. Mm-mm, mm-mm. Nah, Kak, selama proses syuting film hashtag berhenti di kamu itu kan lawan mainnya Kak Roger ya, yang mana Mhm. ada apa ya perbedaan umur yang cukup jauh gitu lawan mainnya, tapi Iya, mungkin harus beradegan pasang kekasih kayak gitu. Nah, itu ada kesulitan nggak sih Kak? Ada canggung-canggungnya dulu gitu nggak, dan gimana tuh cara ngatasinnya? awalnya sih iya canggung banget ya, apalagi kan ini pertama kalinya aku bermain dengan pasangan suami istri gitu. Maksudnya kan Kak Roger dan Kak Cut suami istri in the real life. Ya, Jadi awalnya juga agak nggak enak deg-degan gitu banget nggak sih ya. Kak? Iya, kan kayak apapun aku lakukan dalam dalam pengamatannya Kak Cut gitu. Cuman so far selama bekerja ya semuanya profesional aja, dan Kak Roger juga open banget. Maksudnya open adalah banyak ngobrol. Habis itu ketika berperan ya udah kita syuting ya syuting kayak gitu. Mm-mm, mm-mm. Pokoknya profesionalitas aja ya, gitu ya Kak. Ya, betul. Kan proses syutingnya ada yang di luar negeri sama ada yang di dalam negeri nih Kak. Dan salah satu scene epicnya itu yang pas di puncak Gunung Chamonix ya. Kalau nggak salah itu salah satu scene yang epic lah pokoknya, makanya teman-teman harus nonton nih filmnya. Nah itu tuh ada perbedaan yang dirasakan gak sih Kak? Misalnya kayak gue syuting di luar negeri sama di dalam negeri, dan kalau boleh tahu lebih asik syuting di dalam atau di luar negeri ini? Kalau menurut Kak Sebenarnya Salsa? syuting syuting di mana aja sih menyenangkan ya buat aku, karena kan explore hal baru kan. Tapi kalau ditanya luar atau dalam sih dua-duanya sama-sama bagus. Cuman kalau di dalam negeri sebenarnya masih banyak banget tempat yang nggak kalah cantik sama luar negeri sih. Dan itu yang kita sebagai orang Indonesia juga harus menyadari itu gitu. Kalau seandainya kayak, ya maksudnya bisa dibilang, wah gue pengen banget nih ke Menara Eiffel gitu. Sama aja maka orang luar negeri ke Indonesia, gue pengen banget foto di Monas karena itu trademarknya kita sebagai Jakarta gitu kan. Cuman kalau tanya di Benar-benar. luar atau dalam, aku sih sama aja sih Kak, dua-duanya sama-sama cantik gitu. Sama-sama cantik dan sama-sama menikmati ya Kak, pastinya. Betul. Nah, eh, kalau cerita unik nih Kak, ada nggak sih cerita unik yang Kak Salsa alami kayak, ih gila baru kali ini nih pas gue syuting film hashtag berhenti di kamu, gue ngalamin ini nih, gitu. Ada nggak Kak? Yang pasti umroh sih. Ini kan aku baru pertama kali ke Mekah dan ke Madinah kan. Jadi sama Heeh. Kak Roger juga kayak gitu, dan ini experience yang sangat-sangat luar biasa dan berterima kasih banget udah diajak ke judul ini, karena for the first time aku bisa ke sana dan bisa lihat Ka'bah dan megang Ka'bah dan segala macam itu. Menurut aku Oh, ya dimanapun, kayak dulu dulu waktu kecil tuh aduh pengen banget ke Eropa, aduh pengen banget ke Amerika gitu, tapi setelah sudah ke Mekah semuanya berubah sih, lebih kayak gila kalau bisa setiap tahun gue bisa balik ke sini pengen banget sih gitu. Dan menurut aku itu udah tempat mm-mm. paling cantik sih, itu experience yang sangat luar biasa di film itu, ini ya itu bisa ke sana. Oke. Berarti sekalian ibadah ya Kak? Jadi, Iya, alhamdulillah kerjanya sambil ibadah. duniawinya, bener, duniawinya dapat, akhiratnya juga dapat gitu ya Kak, balance tuh. Amin. Amin. Terus ini kan film tadi yang udah Kak Salsa bilang juga, film hashtag berhenti di kamu kan diadaptasi dari novelnya Dokter Gia, yang awalnya itu berangkat dari thread Twitter yang cukup viral gitu kan, terus Iya, dibukukan, iya. itu diadaptasi jadi film gitu Kak. Nah, aku mau nanya, ada perbedaan nggak Kak antara si buku sama si filmnya, dan apakah perbedaannya itu cukup signifikan gitu? Sebenarnya kalau dibilang perbedaan pasti ada perbedaan ya, tapi ya gimana sih Kak, kita kan memvisualisasikan sebuah buku gitu. Jadi kalau dibilang pasti ada Tuh. perbedaan, pasti ada perbedaan. Dan ada beberapa scene yang juga ditarik dari buku keduanya Dokter Gia. Jadi buat teman-teman Ah, kalau udah baca yang lanjutannya itu ada beberapa yang ditarik kayak gitu sih. Tapi kalau dibilang signifikan juga nggak signifikan banget. Karena emang di filmnya emang proses pencarian jodoh Dokter Gia sampai akhirnya dia ketemu sama orang yang oke gue berhenti di lo, gitu. Berhenti di kamu. berhenti di Ya akhirnya kamu. finally Oke. find the one lah kalau yang kita omongin dari kemarin gitu.
Bener banget, bener banget. Nah, pertanyaan terakhir tentang filmnya nih Kak. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan khusus buat Kak Salsa gitu istilahnya. Udah nggak nanya-nanya tentang film lagi. Dan aku juga mau ngingetin ke teman-teman yang lagi nonton nih, ke 916 orang yang lagi nonton After School at Home cewek banget, kalian juga bisa komen, drop pertanyaannya supaya nanti aku bisa tanyain ke Salsa gitu ya. Oke, lanjut Kak. Nah, kira-kira menurut Kak Salsa nih, kenapa sih kita semua harus nonton film #berhenti di kamu? Karena banyak banget Kak pesan yang bisa diambil, maksudnya nggak cuma satu dua pesan. Dan ini kalaupun aku bilang dari tadi pencarian jodoh, sebenarnya nggak cuma percintaan aja sih, tapi ada sisi keluarga dan ada dari sisi kedokterannya juga yang kayak kan mikirnya kalau dokter tuh kaku atau gimana ya, tapi ternyata di antara kehektikannya dunia perdokteran ternyata banyak banget yang bisa kita ambil, pesan-pesan yang bisa kita ambil kayak gitu sih sebenarnya. Menarik banget lah karena jujur aku juga ngomong sama dokter Gia, dok kenapa ya saya belum pernah gitu ngerasain ketemu sama orang yang unik aja gitu. Dengan caranya dokter Gia itu kan unik banget, dia bisa kenal sama Elsa unik, dia bisa kenal sama Vira juga unik, kayak I'm so jealous of you gitu. Lucu banget soalnya. Oh iya Kak, aku juga jadi penasaran nih. Kira-kira Kak Salsa mungkin ya Kak, aku ngebayanginnya ada dapat respon dari Kak Elsa nggak sih? Ada nggak kayak Kak Elsa tuh muncul gitu ke Kak Salsa kayak, halo Salsa terima kasih udah memerankan aku dengan baik, atau mungkin lewat dokter Gia-nya kayak tolong bilangin Sih. Salsa makasih udah memerankan aku gitu. Karena bertanya-tanya juga kan ini Elsa seperti apa sih orang aslinya gitu. Jujur sampai sekarang juga bertanya-tanya, tapi dokter Gia cukup tertutup juga dengan sosok aslinya. Tapi aku nggak tahu, mungkin aku yang kurang scroll social media aku, tapi so far aku belum menemukan Kak Elsa yang asli ngechat aku sih. Gitu. Oke, lagi pula juga udah membuka lembaran baru gitu ya. Udah yang lalu Betul. udah di situ aja gitu ya. Nggak usah diungkit-ungkit lagi lah gitu. Udah Atau mantan soalnya. yang aku tahu kedua belah pihak sudah bersama pasangannya masing-masing, sudah sama the one-nya. Jadi ya semoga selalu happy ending aja. Oke, udah sama-sama bahagia gitu ya istilahnya. Nah, sekarang fokus ke pertanyaan Kak tentang Kak Salsa nih. Kak Salsa tuh kan udah di dunia seni peran itu udah dari kecil. Udah sinetronnya udah banyak, film juga udah beberapa judul yang Kak Salsa bintangi gitu. Nah, dan Kak Salsa juga punya single, ada yang sendiri, ada yang kolaborasi juga, ada yang jadi soundtrack juga, bener nggak tuh Kak? Iya. Betul. Dan punya channel YouTube yang subscribernya udah banyak banget, puluhan juta, kontennya juga udah banyak dan seru-seru semua kontennya. Belum puluhan juta. Amin tapi amin. Nah, amin ya Kak. Amin. Nah, aku tuh mau nanya, kira-kira ada project baru nggak Kak? Misalnya gue pengen nyoba jadi entrepreneur deh gitu. Musisi udah, jadi aktris udah, YouTuber udah. Iya, sebenarnya di apapun pekerjaan atau apapun bidang yang sedang aku jalani, maksudnya sebagai aktris atau sebagai penyanyi ataupun sebagai content creator, aku belum cukup puas dengan diri aku yang sekarang. Maksudnya artinya adalah masih belajar untuk jadi apapun itu. Dan kalau dibilang pengen jadi entrepreneur juga pengen banget. Karena one of my goals adalah punya bisnis sendiri juga. Dan sekarang lagi ya pelan-pelan memasuki dunia bisnis, pelan-pelan belajar juga sih. Kayak gitu. Mumpung masih muda. Kak, ini benar-benar banget Kak, harus explore, harus produktif, banyak kegiatan gitu ya Kak. Nah ini sambil ngayal-ngayal dulu deh, nih sore-sore kan enak gitu ya ngayal sedikit. Emang kalau jadi entrepreneur nanti nih Kak, mau buka usaha di bidang apa? Food and beverage kah? Atau skincare? Atau di pokoknya bidang kecantikan misalnya? Kak Salsa udah punya rencana mau buka di bidang apa? Sepertinya food and beverage deh. Aku punya cita-cita pengen punya restoran sendiri. Walaupun aku belum jago masak, tapi aku pengen banget punya restoran sendiri. Gitu. Tapi hobi makan Kak.
Cukup hobi makan nggak? Hobi makan juga dibilang hobi makan enggak sih, cuman iya cukup hobi kali ya. Tapi kalau udah makan banyak juga nggak begitu banyak sih. Karena aku juga nggak nyemil, Heeh. jadi aku makannya emang makan berat gitu. Oh, pokoknya makan berat aja ya. Mm-mm. Nah, terus aku mau nanya, gimana Kak Salsa nge-manage tenaganya Kak Salsa nih? Karena kan ya syuting mungkin sekarang lagi ada project yang lagi berjalan gitu, project syuting Oh, maupun film atau mau sinetron kayak gitu kan Kak. Nah, gimana sih cara Kak Salsa tuh nge-manage tenaganya Kak Salsa gitu dan menjaga kesehatan lagi pandemi gini juga soalnya. ya kalau menjaga kesehatan udah pasti aku tetap minum vitamin setiap hari dan itu udah di arrange sama bundaku. Bundaku tidak ada capeknya untuk setiap malam ngegedor pintu kamar aku dan ngasih vitamin. Begitupun juga pagi-pagi sebelum berangkat kerja juga minum vitamin. Terus kalau dibilang atur tenaga, gimana ya? Karena kan sebenarnya pekerjaan aku juga udah ada porsinya gitu. Maksudnya aku dan tim memanage semuanya dengan baik. Apalagi kan aku juga masih kuliah. Jadi ya semuanya diatur dengan baik dan dijadwalkan dengan baik aja sih Kak. Gitu. Oke. Tapi kayak ada batasan gitu nggak sih Kak? Misalnya gue hari Minggu di minggu ini benar-benar nggak mau melakukan pekerjaan, istilahnya pekerjaan dalam konten misalnya atau bikin lagu. Ada. Pokoknya aku pengen senang-senang aja buat diri aku sendiri gitu. Ada tanggal, bukan tanggal-tanggal ya sih, ada dalam seminggu ada jadwal untuk aku break 1 hari sih gitu. Apalagi kan sekarang lagi Ah, jalan project yang harian, jadi setiap hari syuting. Tapi udah ditetapkan hari dan tanggalnya untuk break. Kalaupun seandainya di hari itu dipakai, diganti dengan hari lainnya. Jadi seminggu pasti ada liburnya. Ya pengen juga lah menikmati usia 20 tahun ini untuk ketemu sama teman-teman dan bener. sebagainya. Gitu. Oh, bener banget Kak. Nah, aku jadi pengen nanya nih, biasanya Kak Salsa kalau lagi me time, itu tuh tipikal orang yang, udah gue pengen, apa namanya, perawatan aja deh gitu, menghabiskan bener-bener untuk diri sendiri atau dengan orang-orang yang tersayang, atau ngelakuin hobi baru gitu, nyoba hal baru. Gimana tuh Kak? Kayaknya kalau di antara kesibukan aku lebih memilih untuk ngabisin waktu sama orang yang aku sayang deh. Karena skincare Hmm. atau ya pengen juga sih, mesti nyalon segala macam pengen. Cuman kalau seandainya 9/10 aku sibuk, kayaknya satunya aku pakai untuk ngabisin waktu sama orang yang aku sayang dan di dekat aku. Gitu. Oke, jadi quality time ya, quality time is the key dengan orang-orang yang kita Iya. sayangi, gitu ya Kak. Sharing-sharing Betul. kehidupan. Mm-mm. Nah, aku juga mau nanya nih Kak, sebelum kita lanjut ke sesi main games, karena habis ini kita mau ada sesi 2 games dulu Kak, sebelum kita Wah, lanjut ke seru banget. Q&A dari teman-teman yang udah drop pertanyaan di kolom komen, gitu ya Kak. Oke. Dan teman-teman juga jangan ragu buat pokoknya tulis pertanyaannya apa yang mau ditanyain ke Salsa. Nanti siapa tahu pertanyaan teman-teman yang aku pilih buat tanyain ke Salsa. Gitu ya. Nah, eh, Kak Salsa nih lagi ada project yang lagi berjalan, project apa lagi nih Kak? YouTube kah? Gitu. Tadi yang project harian itu syuting setiap hari itu syuting YouTube atau sinetron atau film lagi jangan-jangan? Lagi ada jalan sinetron sama nanti coming soon bakal ada web series yang keluar juga sih. Tapi udah kita syutingin di akhir tahun kemarin. Oh, oh Ditunggu, berarti ditunggu. syuting pas lagi pandemi ya Kak? Ya, Kemarin susah sudah sekali ya pandemi. syuting sedang pandemi. Iya udah. Nah, maksudnya berarti harus tes dulu, harus protokol kesehatan terus sepanjang syuting gitu ya Kak? Iya Boleh untuk diceritain kebaikan sedikit? kita bersama itu hal yang harus dilakukan sih. Sebenarnya web series ini dijalanin sama kantor aku, jadi emang yang bikin adalah kantor aku bersamaan didirect dengan Yusuf Mardika. Itu kita syutingnya di luar kota, tapi emang kita ngikutin protokol kesehatan yang pasti kita juga tetap harus swab dulu, pulang pun swab lagi, kayak gitu sih. Oke, dan emang, maksudnya Kak Salsa pun kalau aku lihat ya, dari channel YouTube-nya, kontennya juga beragam banget, ada cover, bahkan ada film pendek juga,
ada musikalisasi puisi juga. Kayak seru banget sih, Kak. Multitalenta banget sih. Maksudnya nyoba puisi sastra iya, seni peran iya, tarik suara iya. Keren. Terima kasih banyak.